Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Ishak. Kali ini Pak Ishak akan membawakan sebuah pelajaran yang teman-teman tidak asing ya, yaitu tematik, yaitu tema 7, subtema 1 yaitu keberagaman sosial dan budaya. Nah, sebelum itu Pak Ishak akan bertanya pada teman-teman, apa kabar nih hari ini? Oh, alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan Pak Ishak dan anak-anak di rumah sedang sehat walafiat. Begitupun dengan keluarga anak-anak di rumah. Baik, eh, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Ishak akan memimpin berdoa terlebih dahulu supaya nanti di tengah-tengah pembelajaran atau di akhir pembelajaran di tengah-tengah pembelajaran tidak ada kendala apapun. Begitupun saat kita sudah selesai belajar, kita mendapatkan nilai yang bermanfaat, nilai yang berguna untuk ke depan untuk kita. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi Mr. Ishak, Pak Ishak sudah menanyakan kabar untuk teman-teman. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Pak Ishak harap teman-teman atau anak-anakku semua di rumah dalam keadaan sehat, walaupun seperti kondisi seperti ini. Sekarang masih pandemi ya, masih pandemi, apalagi ditambah dengan banyak kasus yang semakin kesini semakin banyak. Pak Ishak harap anak-anak semua, jika tidak ada keperluan yang urgent atau tidak penting, mending di rumah saja dengan bisa belajar dari rumah, bisa belajar dari melalui HP atau melalui YouTube. Nah, untuk itu jangan lupa untuk berdoa supaya khususnya Indonesia ini mudah-mudahan cepat hilang virusnya ya, cepat hilang sehingga kita dapat berjumpa lagi atau belajar secara tatap muka kembali. Mengenai pembelajaran keberagaman budaya, apa yang teman-teman pikirkan? Nah, kali ini nanti kita belajar langsung ya. Baik. Sebelum itu persiapan alat bukunya ya, alat tulisnya yaitu buku, pensil, buku paket, buku tulis, dan penghapus. Mari kita perhatikan bersama penjelasan dari Pak Ishak. Baik, kita langsung mulai pembelajarannya ya. Jadi seperti Mister tadi sudah katakan, yaitu tema 7 PPKN, muatan PPKN kelas 5 keberagaman sosial dan budaya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan membaca, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang membedakan suku, bangsa, satu, dan yang lainnya secara benar. Yang kedua, dengan bercerita, siswa dapat menyebutkan berbagai keragaman yang ada di sekitar secara tepat. Nah, pembelajaran hari ini juga mempunyai kompetensi dasar 2.3, yaitu bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, yang maksudnya selanjutnya adalah 3.3, yaitu menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Selanjutnya, baik, keberagaman. Apa sih yang dimaksud dengan keberagaman? Nah, tahukah kamu keberagaman sosial budaya di Indonesia merupakan budaya yang merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya itu adalah satu, gugusan gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. Terus kedua yaitu tindakan, misalnya upacara, adat dan seni pertunjukan, serta benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Nah, di sini setiap daerah mempunyai kebudayaan ya. Setiap daerah mempunyai kebudayaan, setiap provinsi pasti mempunyai suku, budaya, dan alat tradisional seperti lainnya. Nanti Pak Ishak akan memberikan contoh entah itu tarian, terus senjata, atau suku yang ada di Indonesia. Nah, selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional.
Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas keberagaman ras dan suku. Nah, di buku anak-anak sudah ada ya. Nah, jadi kebudayaan itu berasal dari akal dan dikaitkan dengan suku. Jadi insya Allah di sini berbeda ya. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang ujung Sumatera sampai Merauke ujung Papua. Nah, kira-kira kan masih mengawang-awang nih, ujung Sumatera itu di mana sih? Ujung Merauke itu di mana sih? Nah, berikutnya. Nah, tadi ada kata di ujung Sumatera ya. Ujung Sumatera tuh di sini nih, daerah sini nih. Nah, ini Merauke. Ini adalah Sabang dan di sini adalah Merauke. Nah, ini adalah peta Indonesia ya. Ini ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Terus di sini ada Papua dan ada Jawa. Ada lima pulau besar ya di Indonesia, belum itu yang kecil. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdapat kurang lebih 17.504 pulau yang termasuk dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sering kita sebut NKRI. Indonesia sendiri terletak di Asia Tenggara yang terlintas garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Di dunia loh. Indonesia juga mempunyai penduduk terpadat nomor 4 di dunia, yaitu kurang lebih 273.917 jiwa pada tahun 2020. Ini menurut data 2020 ya. Semakin kesini ya semakin banyak, tergantung kelahiran dan kematian suatu daerah. Nah, berarti di sini ada di antara benua Asia dan benua Australia. Berarti benua Asia itu kalau kita lihat di globe atau di peta itu di atas benua Asia. Dan bawahnya di sini di pojok sini bawah itu ada benua Australia dan di lintang garis khatulistiwa. Makanya Indonesia kebanyakan Indonesia negaranya adalah subur, tanahnya subur. Nah, itu gara-gara di lintas garis khatulistiwa. Nah, perbedaan kondisi geografis ya turut berdampak pada munculnya beragam-ragam mata pencaharian. Contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Berdampak dengan ragam pencaharian dan juga beragam dengan fauna dan flora dan faunanya ya. Nah, mungkin yang kita sering lihat di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, dan di Papua bagian desanya itu biasanya banyak yang memberdayakan hasil alam, entah itu dari kebun, entah itu dari ikan ya, masih menggunakan atau masih pencariannya masih tergantung pada alam. Nah, beda lagi dengan bagian-bagian kota ya. Begitupun di Jawa, bagian-bagian kota pun sudah beralih dengan mata pencahariannya. Nah, makanya di bagian Banten tuh ada situs untuk melindungi alam ya, Ujung Kulon namanya, itu untuk melindungi flora dan fauna. Ada tempat yang untuk melindungi flora dan fauna. Nah, Indonesia sendiri mempunyai lambang yaitu Garuda ya, yaitu lambang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, dengan lambang sila pertama dilambangkan dengan bintang, kedua, dan ketiga, dan keempat, dan kelima. Nah, kira-kira di sini tuh tulisan apa? Ya, benar, Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih maksud dari Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak tahu kita lihat. Coba Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Nah, ini. Bhinneka Tunggal Ika itu mempunyai arti berbeda-beda tetapi satu jua. Maksudnya apa, Pak? Nah, maksudnya adalah walaupun kita berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda agama, berbeda pemikiran, tetapi kita tetap menjunjung namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, intinya Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai pengikat sebuah atau pengikat sebuah lembaga atau pengikat sebuah seseorang untuk menjadi lebih bersatu untuk menghadapi masa depan, atau supaya Bhinneka kita itu tidak terpecah belah. Nah, apa sih tujuan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, ini ada 5 ya, ada banyak sebenarnya, tapi Pak Ishak memberikan contoh 5. Nanti teman-teman bisa baca ya. Yaitu pertama, untuk menyatukan bangsa Indonesia ya, ini. Nah, tadi tujuannya untuk menyatukan bangsa Indonesia biar tidak terpecah belah, untuk minimalisir konflik atas kepentingan pribadi dan juga kelompok. Jadi sekarang masih banyak yang memikirkan pribadinya, maka dari itu adalah Bhinneka Tunggal Ika untuk meminimalisir konflik dan kepentingan pribadi. Yang kedua, mempersatukan Indonesia. Yang ketiga, untuk menciptakan perdamaian. Untuk yang kelima, menciptakan masyarakat yang madani. Nah, kita lihat di masyarakat sekarang masih banyak yang egois, masih banyak orang yang memikirkan diri sendiri, dan endingnya dan mengakibatkan akan terpecah belah. Contoh, entah itu di dalam keluarga, contohnya dalam keluarga. Kalau kita memikirkan diri sendiri, mungkin dalam keluarga itu akan terjadi konflik ya, terjadi miskomunikasi. Kalau di masyarakat mungkin kita sering lihat bentrokan. Nah, maka dari itu teman-teman harus mempersatukan bangsa Indonesia dengan ini yang ada di Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi memikirkan kemusyawaratan bersama, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh suku yang ada di Indonesia ya. Ini ada kayak contoh Jawa, terus ini kayak Papua, dan ini banyak ya, ada Dayak dan banyak lagi. Nah, apa sih suku? Nah, ini Pak Ishak sudah berikan. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Biasanya kesamaan tersebut didasarkan pada garis keturunan. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2010, Indonesia tercatat memiliki sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Wow, banyak sekali ya, 1.340. Karena yang tadi karena letak geografis, terus karena banyak faktor yang lain, Indonesia mempunyai banyak suku. Tapi di sisi lain, Indonesia mempunyai banyak suku, disinilah akan menjadi perpecah belah. Nah, maka dari itu tadi diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nih, setiap pulau pengaruh kebudayaan luar bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh Indonesia. Ada yang mungkin suku Jawa terkenal dengan santunnya, maksudnya bahasanya kalem atau yang lain. Terus ada Sunda, ada kalau di Jawa banyak sendiri, maksudnya di Pulau Jawa itu banyak, ada Sunda, ada Jawa dan lainnya. Kalau di bagian Papua, Sulawesi itu banyak sekali setiap pulau. Nah, teman-teman, kira-kira apa nih suku teman-teman? Nanti kita gali lagi di berikutnya. Nah, kesenian. Nah, ini ada kesenian, Mbak.
banyak ya, ada tari-tarian Jaipong, tari apa ini, topeng. Nah, hampir semua suku atau setiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Pertama, yaitu kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, dan seni rias, tari, dan seni pedalangan atau wayang, dan seni olahraga. Nah, mungkin kalau wayang terkenal di Jawa ya, karena dulu dibawakan oleh Wali Songo dengan menyebarkan agama Islam. Beliau Wali Songo juga seni wayang. Selanjutnya ada seni ukir, yaitu seni ukir juga terkenalnya di Jepara. Jepara adalah bagian termasuk di Provinsi Semarang. Itu ada namanya seni ukir, itu yang sangat dikagumi di Indonesia, terlebih di internasional karena seni ukirnya sudah ke mancanegara. Seni patung itu biasanya kita juga bisa lihat di Jepara juga ataupun di Bali. Nah, itu ada kreasi-kreasi patung yang terbuat dari batu. Kalau di Jepara kebanyakan seninya dari kayu, yaitu kayu jati, kayu mayoni, dan kayu banyak lagi. Nah, yang kedua yaitu kesenian yang dapat diamati oleh telinga, misalnya musik, sastra. Nah, setiap daerah juga memiliki lagu daerah, alat musik, berbagai kesenian sendiri. Nah, ini senjata-senjata yang ada di Indonesia. Ini ada dari Sunda ya, terus ini ada Jawa, keris, ini dari daerah-daerah luar pulau. Nah, selanjutnya manfaat saling menghargai. Apa sih manfaatnya? Nah, contohnya dalam agama ya, agama di Indonesia yang tercantum atau yang diakui pada Undang-Undang 1965 Pasal 1 UU PNPS menyebutkan bahwa agama yang dipeluk penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6 agama yang tercantum pada undang-undang di atas. Maka dari itu setiap warga negara diminta untuk diwajibkan untuk saling menghargai sesama pemeluk agama. Ya, ini ada gambar agama lain dengan agama lain saling bergandeng tangan. Ini ada di sini ada gambar orang Buddha apa Hindu ini? Buddha ya, gambar Buddha, Katolik, Hindu ya, Kristen, ada Muslim ya. Jadi mereka tetap berpegang tangan supaya Indonesia ini tetap menjadi negara yang rukun, yang sopan, yang santun ya, karena Indonesia ini sudah terkenal di mancanegara adalah negara yang sopan dan santun dan ramah itu. Jadi mungkin di Indonesia mempunyai banyak agama tetap bisa berdampingan. Beda lagi dengan negara-negara yang lain yang didiskriminasi. Nah, apa sih manfaat dari saling menghargai? Yaitu mempererat persatuan, memberikan rasa aman dan tentram, saling membantu menyelesaikan masalah dan memperluas pergaulan. Nah, ini jadi kita bisa berdiskusi, bisa sharing dalam menghadapi masalah itu seperti apa sih. Nah, itu manfaat dari saling menghargai. Begitupun di dalam lingkungan rumah, kita bisa menghargai kakak atau adik dengan berpendapat yang lain. Kita tidak bisa menghendaki atau menyuruh kakak tersebut atau adik kita itu harus menuruti kita, tapi berikanlah keleluasan untuk berpendapat. Begitupun di dalam keluarga, ayah atau ibu, kita juga tidak bisa seenak-enaknya menyuruh, tapi ketika berpendapat kita juga harus memberi kesempatan beliau. Nah, di sini ada tarian, terus ada adat-adat ya. Ini ada tarian juga, banyak ya. Intinya Indonesia itu mempunyai banyak sekali budaya suku yang dari adat istiadat banyak sekali. Nah, selanjutnya, nah ini tugas teman. Nah, teman-teman nanti bisa menanyakan tetangga teman-teman
karena sekarang masih pandemi, mungkin bisa menggunakan via WA, menggunakan sosial media bertanya. Nah, ini ntar minta fotonya, terus namanya, sukunya dari mana, rasnya seperti apa, bahasanya apa. Kalau Jawa berarti bahasa Jawa, kalau orang Sunda berarti bahasanya Sunda, kalau Betawi berarti sukunya Betawi, terus kesenian khasnya apa ya, nanti dicari. Nah, baik, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, Pak Ishak cukup sampai sini ya. Intinya jaga kesehatan, jaga pola makannya biar kita sehat terus. Terima kasih. Kita sudah belajar mengenai keberagaman budaya. Oleh karena itu, teman-teman di rumah harus bisa mengimplementasikan atau mengamalkan pelajaran hari ini. Kenapa? Karena kita di sini sebagai manusia sosial dan kita tidak bisa hidup sendiri ya. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, kita harus menjaga kerukunan dengan tetangga sekitar kita. Walaupun itu beda agama, beda budaya, beda suku, kita tetap menjaga keragaman ini supaya tidak terjadinya konflik yang tidak diinginkan, seperti perang atau ketersinggungan sendiri. Nah itu, jadi kita harus menjaga kerukunan yang sudah kita atau orang tua kita tanamkan di Indonesia. Baik, terima kasih. Jaga kesehatan, jangan lupa tetap menjaga 5M ya, 5M supaya kita ikhtiar untuk menjaga diri dari virus corona. Baik, terima kasih. Sekian dari Pak Ishak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.